Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Jumpa lagi dengan kami begitu ya di channel Hodari Podcast Rakyat. Ini menarik begitu kan, ada beberapa lembaga survei yaitu dari Institute for Democracy ya and Strategic Affairs atau disebut dengan Indo-Strategic begitu ya, mengatakan bahwa ya siapapun yang kemudian ya didukung oleh Pak Jokowi dengan cawe-cawenya begitu kan, pasti ya ada yang mengatakan bahwa pasti kalah begitu ya. Ini berpotensi kalah begitu. Karena apa? Karena di situ bahwa semua ya masyarakat Indonesia sebagian begitu kan tidak menginginkan bahwa seorang presiden, seorang Jokowi begitu kan cawe-cawe masalah ini begitu, dan bahkan ini berpotensi kalah begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kalau Pak Jokowi masih ikut-ikutan cawe-cawe masalah ini, bisa saja begitu kan? Ya, orang-orang atau orang-orang yang kemudian sudah mendukung Pak Jokowi, ya enggak begitu kan? Ya enggak. Karena apa? Karena di satu sisi melihat bahwa cawe-cawe ini kan secara demokratis tidak baik kepada seorang presiden begitu ya. Masa seorang presiden menjadi kepala negara tiba-tiba menjadi kepala tim sukses dan sebagainya begitu kan. Ini kan aneh begitu kan. Bayangkan begitu, bangsa kita, rakyat Indonesia hari ini itu tidak bodoh begitu kan. Sekarang serba serba canggih, serba pinter dan sebagainya begitu kan. Jadi artinya dari tolak ukur survei ini menunjukkan bahwa cawe-cawe ini kemungkinan banyak yang berpotensi kekalahan dan menjadi dampak kepada Pak Jokowi sendiri begitu kan. Bayangkan dengan cawe-cawe itu bagaimana dengan Pak Jokowi setelah lengser begitu ya, maksudnya setelah tidak menjabat lagi sebagai presiden begitu kan. Apakah tetap dihormati begitu kan? Saya katakan bahwa seorang Jokowi ya, seorang presiden ya di detik-detik akhir seharusnya kan menjaga marwah, menjaga pribadinya, menjaga bagaimana tetap dihormati di kalangan masyarakat begitu ya. Bukan soal cawi-cawi masalah ini kan, dampaknya cawi-cawi ini kan di satu sisi kepada Pak Prabowo, di satu sisi kepada Pak Ganjar. Lantas bagaimana dengan Anies Baswedan sebagai anak bangsa juga begitu kan? Ada sesuatu yang kemudian tidak diinginkan oleh Pak Jokowi di situ begitu. Atau jangan-jangan dari beberapa yang kemudian kegelisahan oleh Pak Jokowi takut kalah dan sebagainya sebagai pengganti dan penerus bangsa kita begitu kan. Ya bisa saja seperti itu. Akhirnya cawe-cawe itu muncul begitu kan. Ya ini lembaga-lembaga survei yang kemudian banyak yang kemudian merilis bahwa cawe-cawe Pak Jokowi ini berpotensi kalah besar begitu ya. Dan bahkan dari PKB sendiri begitu kan ya, itu sudah ada perkataan bahwa ya bisa saja kemungkinan besar yaitu ya siapapun capres yang didukung Jokowi kalah ya, katanya begitu ya. Tapi lihat saja nanti begitu kan. Tetapi kekuatan dari Jokowi ini ya bisa saja menguntungkan kalau dia main dua kaki begitu kan. Bagaimana tidak begitu kan? Sekarang lihat saja Prabowo dan Ganjar di situ begitu ya. Prabowo sekarang elektabilitasnya juga naik ya dibandingkan dengan Pak Ganjar di situ begitu ya. Bisa saja kemungkinan besar di detik-detik akhir Anies Baswedan juga naik di situ begitu. Jadi masalah survei itu kan tergantung siapa yang bayar. Bayangkan begitu kan, sekali survei itu bisa saja 6 miliar di situ begitu kan untuk memframing atau membangun opini publik di situ begitu. Ya, opini publik dibentuk terus kemudian disediakan medianya di situ begitu kan. Padahal yang saya amati begitu ya, dampak dari survei-survei yang muncul begitu kan setiap pekan, setiap minggu itu hanya 1% begitu ya. Kenapa bisa 1%? Karena masyarakat Indonesia hari ini punya media sendiri, punya ketergantungan mana yang harus kita ikuti di situ begitu. Jadi walaupun dia muncul lembaga survei yang menyatakan bahwa Pak Ganjar elektabilitasnya paling tinggi, itu paling dibicarakan 3 hari 2 hari. Setelah itu selesai, ada media baru untuk menandingi itu begitu kan. Artinya apa? Artinya sia-sia, ya percuma buang-buang buang-buang uang di situ begitu kan. Sekali survei bayangkan 6 miliar katanya begitu ya. Kalau 6 miliar, ya itu setiap daerah bayangkan ya.
Bagaimana dengan 1 tahun, 2 tahun lalu kemudian hidup di lembaga survei seperti itu? Bisa berapa begitu kan? Berapa miliar? Itu uang siapa? Tidak mungkin uang itu pribadi begitu kan? Bisa saja cukong-cukong yang bekerja sama di situ begitu. Terus kemudian para oligarki-oligarki yang punya kepentingan besar terhadap bangsa kita bisa saja seperti itu begitu. Jadi kan aneh begitu kan. Maka sangat disayangkan sekali ketika Pak Jokowi cawi-cawi masalah ini begitu. Ya, karena apa? Karena dampaknya seperti itu. Dan sekarang mulai kelihatan begitu kan. Pak Jokowi sudah mulai gelisah begitu kan. Ya, di satu sisi dia apa begitu kan. Kalau Pak Ganjar jadi, kebijakan-kebijakan Pak Jokowi tidak punya otoritas besar. Karena Pak Ganjar itu adalah petugas partai. Ya kan? Jadi artinya apa? Artinya bisa saja begitu kan, tergantung siapa begitu kan, tergantung dari sononya begitu. Jadi inilah yang kemudian apakah program Pak Jokowi tetap dilanjutkan? Ya, kalau dilanjutkan oleh Pak Ganjar otomatis ya Pak Ganjar tidak punya gagasan ya untuk membangun bangsa kita. Berarti hanya ya melanjutkan program-program Pak Jokowi, tidak ada terobosan baru seperti yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Kan begitu logikanya begitu kan. Jadi gagasan itu penting, terobosan baru itu penting begitu kan. Bukan hanya memprioritaskan korupsi dan sebagainya, janjinya akan memberantas korupsi. Ya, Pak Jokowi 2 periode begitu kan, mengatakan janjinya begitu. Akan memperkuat KPK. Di mana sekarang begitu ya? Coba bayangkan di situ begitu. Lihat KPK sepekan yang lalu ada isu apa begitu kan? Pencabulan. Terus kemudian ya asusila, ya, terus kemudian pungli, terus kemudian korupsi di dalam tubuh KPK itu sendiri. Ya, apalagi dengan kebocoran-kebocoran dokumen yang ada yang beredar hari ini. Apakah itu sebagai acuan? Pak Jokowi periode tidak menunjukkan eksistensi keberanian ya di situ. Bisa saja lembaga-lembaga yang lain itu bisa diintervensi begitu ya. Jadi saya kira bahwa janji Pak Ganjar itu hanya satu, saya berikan saran begitu ya. Kalau ingin ingin memberantas korupsi ada 2 hal ya. Yang pertama bagaimana korupsi itu ya dihilangkan asetnya atau dimiskinkan di situ. Yang kedua atau bisa ya setimpal hukum itu begitu kan, bisa seumur hidup atau hukuman mati, baru masyarakat itu percaya terhadap itu. Kalau hanya janji memberantas korupsi, Pak Jokowi kurang apa begitu kan janji dengan itu begitu. Tapi ya ada yang triliunan, ada yang ratusan miliar, Pak Jokowi seolah-olah enggak di situ begitu. Jadi artinya apa? Masih percaya terhadap cawi-cawi ini? Mayoritas masyarakat adalah sudah tidak percaya lagi apa yang dilakukan Pak Jokowi begitu kan. Bahkan kenapa bisa diperkirakan Pak Ganjar itu kalah begitu kan dengan cawi-cawi Pak Jokowi? Karena di satu sisi melihat bahwa kalau rezim hari ini sudah tahu bagaimana kelemahan bangsa kita begitu kan. Bagaimana kelemahan Pak Jokowi, bagaimana kegagalan Pak Jokowi. Inilah yang kemudian sering muncul di masyarakat di situ begitu kan. 2 periode saja seperti ini, kesejahteraan masyarakat di mana begitu kan. Orang akan melihat itu begitu kan. BBM di mana begitu kan. Kalau jangka panjang infrastruktur oke lah, tidak menjadi masalah karena itu adalah jangka panjang. Tetapi konsesinya begitu ya. Walaupun jangka panjang dalam infrastruktur bisa seperti kereta cepat berapa yang bisa untung, berapa tahun bisa untung begitu ya. Jadi persoalan-persoalan inilah yang kemudian terus muncul di masyarakat bahwa ya sama aja 11-12 Pak Jokowi dengan Pak Ganjar begitu kan. Seharusnya Pak Ganjar keluar dari situasi Pak Jokowi hari ini jangan sama begitu kan. Punya terobosan-terobosan baru begitu. Anies Baswedan mengapa dia seolah-olah menantang terhadap kebijakan-kebijakan Pak Jokowi? Karena dia punya terobosan baru sehingga masyarakat akan melakukan, wah ini kalau ada perubahan kepada Anies Baswedan sangat baik sekali begitu kan. Kenapa? Ya boleh dicoba aja kan begitu. Jadi soalnya ini kan sama-sama baru dalam dunia presiden begitu. Dalam artian ya Anies Baswedan belum menjabat presiden, Pak Ganjar, Pak Prabowo dan sebagainya begitu. Artinya orang akan mencoba bagaimana ya bangsa kita begitu ya untuk memilih Anies Baswedan dalam koalisi perubahan. Karena yang ditawarkan Anies Baswedan itu menggiurkan sekali, perubahan kepada bangsa kita begitu. Walaupun di luar sana apa yang mau dirubah, itulah mindsetnya begitu kan. Ya, perubahan itu maksudnya bukan berarti kita memutuskan kebijakan-kebijakan Pak Jokowi, tetapi bagaimana memperbaiki ya di situ begitu. Maka ada perubahan begitu kan. Jadi orang-orang di luar sana beranggapan banyak sekali begitu yang tidak paham terkait dengan terkait dengan perubahan itu begitu. Perubahan
itu saya katakan bahwa bukan lagi memutuskan kebijakan-kebijakan Pak Jokowi di situ atau tidak melanjutkan proyek-proyek Pak Jokowi. Salah begitu kan. Perubahan itu yang baik kita lanjutkan begitu kan. Yang tidak baik ya kita mungkin dengan ada sesuatu perubahan kita perbaiki dengan yang lebih baik. Kan begitu logikanya begitu. Jadi artinya kalau kita beracuan ya kepada lembaga survei ini begitu kan ya, survei Indo Strategis begitu ya, memperlihatkan bahwa bisa saja kemungkinan itu kalah. Bahkan ya Wakil Ketua Umum PKB saja mengatakan ya bisa saja apa yang didukung oleh Pak Jokowi kalah begitu kan ya. Dengan adanya tolak ukur itu begitu. Kenapa mestinya ya yang beredar hari ini lembaga-lembaga survei yang dulu begitu kan yang kemudian memenangkan Pak Ganjar di urutan pertama seolah-olah memperbandingkan dengan suatu calon-calon yang lain yang kemudian tidak punya kapabilitas dalam hal ini begitu. Dalam artian bahwa ya sekarang kok tidak muncul dengan berbagai hal begitu ya. Dalam artian ya karena mungkin dari awal 1 minggu 2 minggu muncul survei-survei itu akhirnya ya karena dengan kondisi uang yang luar biasa untuk mencalonkan diri Pak Ganjar ya bisa saja karena mungkin tugasnya ya yang dibayar hanya bagaimana Pak Ganjar itu bisa menjadi calon presiden begitu kan. Setelah itu kalau ingin jadi capres begitu kan mungkin bisa bayar lagi di situ begitu. Jadi kita lihat bahwa ya memang tolak ukur kita secara metode begitu lembaga survei itu secara metode baik-baik aja. Tapi perlu diingat ya, kenapa pengelolaannya, sistemnya yang kemudian salah di situ begitu. Disalahgunakan. Bisa saja survei Anies Baswedan naik, Prabowo naik di situ, lalu kemudian Pak Ganjar di putaran pertama. Kan begitu ya. Jadi saya kira bahwa cawi-cawi masalah ini saya kira Pak Jokowi harus dihentikan begitu ya. Karena apa? Karena itu menjadi dampak kepada Pak Ganjar. Saya bukan mendukung siapa-siapa, tetapi alangkah baiknya Pak Jokowi itu ya memoles atau mempersiapkan diri bagaimana dengan berhadapan dengan masyarakat setelah menjadi rakyat biasa begitu ya. Karena sangat luar biasa sekali begitu. Ada anak bangsa Anies Baswedan yang kemudian seolah-olah ada sesuatu yang dimainkan di situ. Itulah mindset kita sebagai seorang presiden di situ ya seharusnya tidak cawi-cawi masalah ini begitu. Karena dampaknya itu menjadi luar biasa. Nanti buktikan aja begitu. Kalau terus-menerus seperti ini ya buktikan aja. Ya kalau ingin menjadi tim sukses di situ misalnya begitu ya, ingin mendukung Pak Ganjar ya silahkan, tapi bukan berarti menggunakan wewenang kekuasaan sebagai seorang presiden, kan begitu ya. Jadi saya kira harus dihentikan masalah cawi-cawi seperti ini itu menjadi dampak begitu kan, menjadi buruk begitu ya. Ya kita lihat saja nanti, walaupun ya kedekatan Prabowo dengan Pak Jokowi hari ini terbilang cukup sangat fantastis luar biasa, tapi hati-hati begitu ya. Di hati Pak Jokowi itu ada Pak Ganjar, bukan Pak Prabowo begitu ya. Yang namanya petugas itu tergantung dari sononya begitu. Buktikan aja begitu kan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.